Hai, nama aku Dina. Aku dari kelas Sastra Inggris L2, Universitas Sultan Agung Semarang. Sebagai orang Indonesia, kita paham betul apa itu bahasa Indonesia. Bahasa yang sehari-hari kita pakai, dan bahasa yang kita pakai buat berkomunikasi itu kita pikir udah benar semuanya. Tapi sadar gak sih bahwa kita tuh sering banget melakukan kesalahan dalam berbahasa Indonesia? Nah, sebagai rinciannya, kalian bisa lihat video ini untuk mengetahui apakah kalian sudah benar selama ini atau sebenarnya kalian itu salah. Oke, ada beberapa kesalahan nih. Aku bakal mulai dari yang pertama, hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya ada utang. Utang adalah bentuk yang sudah betul, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia sering menggunakan kata hutang menjadi kata yang baku, tetapi sebenarnya itu salah. Terus ada pihak menjadi pihak, asas menjadi azas. Nah, itulah hiperkorek. Selanjutnya ada pleonasm. Kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, pleonasm sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, 1. Penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contohnya, zaman dahulu dan dahulu kala. Nah, kebanyakan bangsa Indonesia itu sering mengatakan zaman dahulu kala. Menyanyiakan kata, maksudnya kata yang sudah ada satu, kita tambahkan lagi dengan kata yang mempunyai arti yang sama. Terus, yang kedua ada bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Ibu-ibu dan para ibu. Sama ya artinya. Dan menjadi para ibu-ibu. Itulah pleonasm. Yang ketiga, penggunaan kata tugas, keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup jelas. Contohnya, maju, otomatis maju itu ke depan ya kan? Tetapi ada kata-kata maju ke depan dan kambuh kembali. Selanjutnya, kontaminasi. Istilah kontaminasi diambil dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan, rancu yang artinya kacau, dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar penggabungan 2 hal yang berbeda, sehingga menjadi tumpang tindih. Contoh kontaminasi imbuhan adalah meng ditambah kesamping dan kan menjadi mengesampingkan. Lalu ada meng ditambah samping dan kan menjadi menyampingkan. Nah, muncullah kata baru yaitu kontaminasi menjadi mengenyampingkan. Tentu itu adalah suatu yang salah dan harus kita hindari. Contoh kontaminasi frase adalah berulang-ulang, itu sudah benar, berkali-kali, itu sudah benar juga, tapi ada kata kontaminasi berulang kali, itu juga salah. Terus selanjutnya ada contoh kontaminasi kalimat. Anak-anak dilarang merokok. Anak-anak tidak boleh merokok. Dan kata kontaminasinya ada anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Sama saja, kata-kata anak-anak dilarang tidak boleh merokok sama saja disuruh ya kan? Itulah kesalahan dalam kontaminasi itu. Itulah kesalahan kontaminasi. Selanjutnya ada perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif ada 3. Yang pertama ada pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya berlawanan. Contohnya, buku itu dibaca oleh saya. Contoh yang tidak baku. Nah, contoh yang baku adalah buku itu saya baca. Kedua, ada penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan. Contohnya, buku itu dibaca oleh mereka. Itu bentuk yang baku. Bentuk yang tidak baku adalah buku itu mereka baca. Yang ketiga, ada penyisipan kata di antara 2 kata dari sebuah frase terikat. Contohnya, masalah itu kami sudah bahas kemarin. Itu bentuk yang tidak baku.
Bentuk yang baku adalah masalah itu sudah kami bahas kemarin. Yang kelima, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ada 3 macam. Contohnya, yang pertama, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contohnya, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Kata yang tidak baku. Nah, kata yang bakunya adalah hasil penelitian itu sangat memuaskan. Kedua, pemakaian kata tugas yang diperlukan. Contoh, kepada mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah. Itu bentuk yang tidak baku. Sedangkan bentuk bakunya, mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah. Yang ketiga, penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contoh, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Itu tidak baku. Bentuk bakunya, dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, ada pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Tentu, orang di Indonesia berasal dari beberapa daerah. Kecenderungan orang Jawa akan mengatakan awalan ke yang seharusnya menggunakan awalan ter. Contohnya, ketabrak, kepukul. Sedangkan yang benar adalah tertabrak dan terpukul. Contoh penghilangan imbuhan. Hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Bahasa bakunya, hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Kedua, ada pengaruh dalam susunan kalimat, penggunaan akhirannya. Rumahnya Pak Ahmad sangat besar. Rumah Pak Ahmad sangat besar. Itulah yang seharusnya dikatakan. Karena imbuhannya adalah kepunyaan. Sedangkan di kalimatnya sudah terlampirkan subjek, jadi tidak perlu menggunakan imbuhannya. Yang terakhir ada pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung, seperti yang mana, di mana, kepada, dan siapa. Contohnya, baju yang mana baru saya beli telah sobek. Tidak baku. Nah, sedangkan yang baku adalah baju yang baru saya beli telah sobek. Bandung, di mana saya dilahirkan, adalah sangat panas. Tidak baku. Bandung, tempat saya dilahirkan, sekarang sangat panas. Bentuk baku. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih.